bestie lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol sama kita. Langsung kita panggilkan, ada Petite Diva dan juga Dr. Clarine Hay. Iya. Ya. Hai. Kalau kita memang rajin exercise itu mempercepat Iya benar, recovery. itu aku terbukti banget sih aku. Ibu hamil boleh berhubungan badan dengan suami? Boleh. Boleh. Bahwa kecerdasan itu nggak cuma dari genetik aja, tapi Iya, pola benar, asuh, benar. environment, Iya, dan stimulasi. Betul banget Stimulasi. stimulasi. Data mengatakan sekitar 4 dari 5 ibu yang melahirkan itu pernah mengalami baby blues. Misalnya lebih dari 40 hari mungkin atau 2 bulan masih kayak stres gitu, mungkin itu jatuhnya ke depresi gitu. Mitos atau fakta ibu tidak bisa hamil selama masa menyusui? Aduh gue yang deg-degan nih kayaknya. Kayaknya mitos. Dok, aku kemarin udah datang bulan lalu nih. Iya. Tapi sekarang Udah masih telat subur lagi. Tapi ini ngomong-ngomong nih, ada bestie happening yang lagi hamil juga ya. Nih, kita lihat nih. Update, we are at 37 weeks. So obviously 9 months in, baby could come any day now and it wouldn't be considered a premature baby. How do I feel? Well, my body definitely feels heavier. Whenever I walk now, I use this, which actually really helps with that. I love you forever. I'll like you for always. As long as I'm living, my baby. Ini bener-bener deh ya, semuanya lagi pada sumingrah banget nih, banyak yang lagi expecting gitu. Pokoknya semoga sehat terus. Amin, amin, Dan kita mau amin, kedatangan ada 2 bestie lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol sama kita. Langsung kita panggilkan, ada Petite Diva dan juga Dr. Clarine Hay. Ini kita petit-petit semua ya. Iya. Ya. Hai. Halo, hai Besti. Hai Bestie. Duduk sini ya. Ini petit itu karena kamu Karena petit. peranakanku maksudnya kecil dan Ya sama berarti ya petit lah kita hitungan. Tapi kalau dokter enggak lah ya. Deket loh, ini heelsnya aja yang gini. Oh gitu. Ya udah oke kita Wow. ini tim petit gitu. Apa kabar nih? Ini benar-benar kita kedatangan kreator, kreator dokter dan juga kreator kalau kamu olahraga. Udah bisa kelihatan sih ya dari Iya tangannya. ya, dari tangannya aja udah Dari berotot tangannya ya. gitu kan. Nah, tadi kita lagi ngomong soal olahraga di saat hamil. Kamu waktu hamil olahraga nggak? Olahraga dong, Olahraga. kan aku hamil bukan sakit ya. Tuh kan, iya bener, Iya betul, iya. terutama buat kehamilan yang low risk, yang tadi kan juga udah bilang kan buat kehamilan low risk itu sangat dianjurkan bahkan. Ya, Loris tuh as in apa sih asin sebenarnya? kayak kalau misalkan kita ke dokter kan, terus kita periksa kan ke obgyn, terus dalamnya Placentanya. ya segala macam kan ada yang placenta previa atau something like that. Nah itu kan jatuhnya kan high risk, nah, ya jadinya memang mungkin mesti sangat hati-hati. Kalau low risk yang kayak memang udah just still do activities nggak masalah gitu, jadi bisa lanjut olahraga tapi olahraganya yang seperti apa. Nah, Tapi jadi kan sebenarnya katanya kalau misalnya kita sebelumnya udah olahraga seharusnya nggak apa-apa kan? Ada beberapa aku lihat tuh ada video-video, pernah lihat nggak yang hamil gede banget dia Maraton weightlifting, apalah gitu-gitu. Iya, ada, terus betul. yang loncat-loncat Nah, bahkan gitu. ada yang masih maraton ya pas hamil juga. Sebenarnya ya kembali lagi ke individu masing-masing ya. Makanya aku bilang trimester zero atau kayak sebelum hamil itu juga sangat penting. Artinya kita mempersiapkan tubuh kita untuk menjadi rumah yang baik, yang adem buat baik kita gitu ya di dalam perut. Nah, buat olahraga apa yang cocok ya buat ibu hamil terutama. Ini sebenarnya sama aja ya, cuman bahkan menurut aku pas hamil mungkin malah lebih lebih penting lagi. Kenapa? Karena kan pas hamil kan tubuh kita berubah ya. Betul. Dan postur itu yang pertama itu pasti berubah. 9 bulan perut yang tadinya kempes langsung ya kan, langsung membesar ke depan. Postur udah beda. Ya kan, postur beda. Nih, Ada ini yang nih, membungkuk, nih, jadi nih. bungkuk, Iya, ini lower back lower pain back ya nggak sih? Karena apa? Ini mancung, ini juga membesar ya kan, jadinya kita kayak gini. Iya, ini Nah, ada jadinya olahraga yang atau workout yang memang bagus fungsinya untuk memperbaiki postur dan alignment. Mungkin yoga bisa dicoba, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita pastinya semakin lemah ya pas hamil, maksudnya setahu aku ya dok ya, kita kan pas hamil menghasilkan hormon relaksin ya. Dia itu buat mempersiapkan kayak lahiran gitu ya, dan memang itu membuat ligamen jadi agak melemah gitu kan, jadi kita mesti mempertahankan Memperkuat dan gitu, supaya memperkuat ototnya tetap ada kan? betul. Jadinya
strength training di situ. Oh, ya. that's why weightlifting sebenarnya ya, boleh. weightlifting, strength training gitu. Tapi again ya, ini mesti ditanya dokternya juga, terus udah gitu Harus low ada risk. dan juga mungkin harus ada trainernya gitu, Iya, nggak bisa harus kerjain ada yang sendiri gitu. dipandu ya, terutama yang belum pernah sama sekali strength training. Nah, dan yang ketiga adalah yang pelvic floor exercise ya, pelvic floor Apalagi exercises. kalau mau lahiran normal. Betul, Kegel, that's good. Kegel it's good gitu kan, itu juga bisa Kegel mengurangi. juga sebenarnya bisa kita lagi nggak ngapa-ngapain kayak gini kan bisa, kan? ini kita bisa Sambil iya. tahu nggak Kegel? Iya, tahu nggak kayak gitu? Iya, kayak ciwi-ciwi aja nih ya, hati yang tahu nih kayaknya. Iya, nah jadinya itu kan ada kan yang kalau udah lahiran tuh bersin aja tuh bisa keluar. apalagi yang kedua. That's what we call it pelvic serius. floor Apalagi kalau dysfunction. ketawa. Bahkan aku beberapa klien aku kayak lompat tali aja bisa Padahal keluar kayak loh. Gigi juga sesar ya? Sesar. Kayaknya aku juga sesar. Kayaknya nggak ngaruh Tapi di tetap situnya harus, deh. Iya, Kayaknya karena harus pas Kegel hamil itu kan exercise. besar banget ya. Jadinya tuh dia tuh pelvic floor-nya, jadinya bayi. Iya, turun ke bawah gitu. Bener-bener Neken menekan si pelvic floor. Pelvic Iya. floor itu kayak ligaments yang mengontrol kandung kemih, Iya, terus deket gitu-gitu. sama tempat itu sih Iya, kantung buat kemih kalau kita itu. nahan pipis, nahan. Jadi mungkin kalau misalnya kita haci gitu, Yes, gitu. yes. Nah itu bisa ada dysfunction di situ. Jadinya makanya pas hamil kita tuh latihan core, latihan Kegel itu bagus. Dan yang terakhir pastinya adalah cardiovascular exercise. Itu juga penting. Apa aja tuh Kalau hamil mungkin bisa kalau misalnya udah terbiasa lari sih nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba maksudnya belum pernah gitu ya kayak jarang lari lah gitu maksudnya. lari bukan gitu yang kayaknya rutin gitu. jalan cepet itu juga buat hamil, orang hamil juga Ya, itu berenang udah kali ya, kardio, berenang. iya buat cardiovascular exercise itu juga udah bagus banget karena kan Iya. kita kalau misalkan lahiran itu capek banget kan, mengejan apalagi kalau misalnya ada yang mengejan itu sebenarnya tuh kayak melatih stamina Iya, ya iya. kan pas mengeluarkan gitu kan, itu kayaknya lebih capek kayak daripada ngiterin lapangan bola kali ya. Nggak, sebenarnya lebih capek tuh bukan pas lahiran sih. Oh iya, naik turun Menyusui. tangga, ya benar-benar. Naik turun tangga juga kalau Pegangannya. gede perutnya kan itu. Iya kan menyusui itu Itu- lebih itu maksudnya juga itu sih. butuh ternyata tuh sebenarnya butuh ya kesiapan stamina juga gitu. Bener. Kalau kita misalnya dalam keadaan posisi metabolismenya bagus, terus kayak olahraganya bagus, kita kan begadang, nggak tidur, betul, makan betul. berantakan semuanya Iya. gitu. Jadi- Udah, bentar lagi siap, bentar lagi. Jujur belum mau ngebayangin fase itu Iya, dulu iya. ya. Happy-happynya dulu ya. Sekarang happy-happynya pregnancy dulu. glow-nya aja dulu ya ditunggu. Dinikmatin dulu ya. Aku waktu hamil rajin banget, yang ini tuh rajin banget berenang sama jalan gitu. Jalan cepet gitu ya. Udah mulai si prenatal ya, yoga That's gitu. good, that's good. Itu capek loh incline. Capek Kak, sambil nonton Korea. Sambil Bener-bener. nonton Korea gitu 1 jam gitu jalan gak berasa gitu. Hamil gede. Gitu lah. Nah, kalau misal dari kedokterannya sendiri, dari kesehatannya itu gimana tuh, Dok? Kalau lagi hamil tuh sebenarnya sejauh mana sih kita bisa olahraga? Boleh, sekali lagi disesuaikan dengan kebiasaan sebelum perempuan ini hamil gitu ya. Sama sih kayak yang tadi udah disebutin Kak Diva. Kalau emang dari awal kita udah terbiasa exercise, ya kayak it's okay untuk exercise juga selama kehamilan. Toh dia memperkuat otot dasar panggul, si pelvic floor itu tadi. Kemudian dia melatih kardiovaskular jadi lebih lebih segar, terus menurunkan stres juga gitu. Jangan salah. Bener, soalnya kan hormon-hormonnya kan naik Betul. semua ya. Jadi Aduh, jadi lupa apa namanya hormonnya? endorfin, yes. Jadi setelah kita olahraga, baik itu saat hamil maupun gak hamil, sekarang aja nih MPJ aku kalau misal aku lagi stres, pasti larinya ke olahraga karena di situ ngerasa lebih relief. Nah, this can also helps buat ibu-ibu yang sedang hamil maupun nanti saat sedang menyusui juga. Tapi ya jangan terlalu capek ya, olahraga itu tetap harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, kemampuan tubuh, dan konsultasiin dulu sama dokter kandungan masing-masing. Gitu. Bener-bener. Dan lebih tahu diri juga gak sih? Maksudnya kadang-kadang kita tuh kan pengen push gitu kan. Maksudnya kalau olahraga kita lagi nggak hamil tuh kayak pengen Jadi you listen gitu. more to your body Iya. gitu kan. Dan Kayak itu juga mempercepat recovery juga nggak sih kalau itu aku ya. Bener, itu bener, aku bener. banget sih. Waktu itu dokter aku juga bilang, dia bilang itu mau sesar maupun normal, kalau kita memang rajin exercise itu mempercepat Iya recovery. benar, itu aku terbukti banget sih aku. Makanya Kayak aku seneng perut tuh banget. cepat balik, ya kan? Bener. Ya, tapi balik lagi ya makannya ya. Kalau gue Makanya itu kita tetap olahraga biar buat naikin pas naik berat badannya itu juga lebih terkontrol dan lebih sehat ya naiknya ya. Maksudnya kan ada yang
wah langsung terjun ke atas gitu. Itulah aku di kehamilan pertama. Yang kedua lebih oke nggak? Belum kelihatan juga ya Kak Gigi ya, karena kan baru aja nih mau masuk trimester 2 gitu kan, jadi belum tahu. Biasanya kan naiknya kan trimester 2 Trimester trimester ketiga, 3. mantap. Itu Trimester dia. bener-bener Jadi, langsung ya sekarang sih berharapnya bisa mengontrol dan Iya, udah iya. dari 13 minggu kemarin udah mulai prenatal yoga gitu kan, dari mulai yang pelan-pelan dulu, yang gentle dulu, nanti mungkin ditambahin gitu kan exercise-nya. Ya namanya juga usaha ya kan. Bener-bener namanya juga usaha, bener-bener karena tapi ya balik lagi harus tahu maksudnya kebutuhannya itu harus itu, karena yang terjadi sama aku kemarin jaga ternyata di trimester ketiga 36 minggu pas dicek ternyata nih si adek nih si apa namanya lingkar perutnya itu kurang, jadi nggak naik grafiknya, jadi kemungkinan aku makanya terlalu sedikit. Oh makanya terlalu sedikit. Gitulah kata dokter. Jadi agak di boost tuh di 36 sampai 39 kemarin. Sebelum lahiran tuh kayak makannya agak digenjot gitu. Seru banget ya kalau ngomongin soal kehamilan, menyusui. Tapi sebelumnya nih kita mau main dulu nih, ada Bestie Challenge. Jadi hari ini aku mau ngasih challenge. Jadi nanti aku bakal ngasih ada statement gitu lah. Nanti kalian berdua boleh jawab itu mitos atau fakta. Tapi nanti yang jawab tuh cuma Tasya sama Diva aja. Nanti dokter Clarin bisa klarifikasi kali ya dari segi kedokteran bener atau enggak gitu. Mitos atau fakta. Oke, Ketahuan deh. pertama mitos atau fakta, ibu hamil tidak boleh makan nanas muda. Kayaknya sih. Mitos. Gimana dok? Wow, 100 buat Anda. Karena kemarin nih baru-baru ini aku pengen banget makan nanas, sampai terus mbak di rumah kan, Kak lagi hamil nggak boleh makan nanas, terus aku langsung cari dong. Kita sekarang tinggal searching. Iya benar-benar aku juga sekarang tinggal searching. Terus katanya nanas itu safe gitu for pregnancy gitu kan. Jadi Gimana sih dok? Tapi aku pernah dengar juga balik lagi sebenarnya semua makanan itu kalau berlebihan itu kan Iya, nggak iya, baik iya, gitu. yang Tapi kan ya sebenarnya apa sih kenapa akhirnya orang-orang tuh zaman dulu bilang nanas itu berbahaya dan kenapa ternyata enggak gitu? Oke, so sebenarnya di dalam nanas ini sendiri ada zat ya yang namanya adalah enzim bromelain. Nah, bromelain ini yang katanya memang dia itu sifatnya proteolitik, artinya dia bisa kayak menghancurkan protein, nah, termasuk menggugurkan janin katanya. But actually the fact is jumlah kandungan bromelain dalam nanas itu kecil banget. Jadi kayak kalau misal kalian makan nanas 1 ton gitu kali ya, baru kayak mungkin bisa berefek banget. So gini, dan namanya keguguran itu faktornya banyak banget nih. Daripada kita mikirin nanasnya aja, lebih baik kita coba kontrol kandungan, terus kayak apakah taksiran berat janinnya itu bagus, kemudian serviksnya kompeten atau enggak, kandungannya kuat atau enggak, riwayat kehamilan sebelumnya seperti apa gitu. Jadi multifaktor banget dan nggak cuma berpusat di nanas. Gitu. Jadi jangan nyalain nanasnya ya. Jangan nyalain nanas. Kali aja sebenarnya banyak faktor-faktor yang lain gitu, ya kan. Oke, statement yang kedua, mitos atau fakta ibu hamil boleh berhubungan badan dengan suami? Boleh. boleh. Fakta. Boleh. Semangat gitu gue. Semangat. Gimana sih dok? Boleh. Banyak yang takut-takut kan. Tapi tergantung gitu. tiap orang juga sih. Iya, ya. benar-benar. Tergantung kehamilannya juga. Tergantung kehamilannya Low juga. risk atau high risk. Iya, karena ada yang temen aku kayak placenta previa itu nggak boleh bisa sih. sih. Kan. Jadi ada kan namanya ibu hamil tuh tiap orang kondisinya berbeda-beda. Semisal nih, that's why penting banget untuk terus cek ke dokter kandungan masing-masing. Kalau ada apa ya istilahnya tuh kehamilan yang dipersulit gitu ya, high risk ini mungkin usia di atas 35 tahun atau ada kondisi-kondisi medis lain, ya itu disesuaikan. Misal boleh mungkin tidak terlalu sering atau boleh tapi tunggu trimester kedua aja nih. Iya, misal trimester kayak pertama gitu. tuh memang rada riskan ya dok ya. Agak riskan sih, tapi ya back to each person lagi. Misal dia sering olahraga, dia kandungannya kuat, nggak ada masalah, nggak pernah spotting atau ngeflek ya it's okay gitu. Ya, balik lagi sih tahu diri ya gitu. Ya nggak dibantai tiap hari juga ya say. Lagi hamil. Salah satu yang kedua ya kan capek gitu ya kan butuh istirahat gitu mungkin lebih ke situ gitu ya. Nah ini mitos atau fakta ibu hamil tidak boleh minum kopi. Gue mau ikutan sih rasanya kalau ini. Kayaknya sih mitos. Ada takarannya, Ya, ada takarannya. maksimalnya. Iya, ada maksimal. Tapi boleh. Boleh. Ya, Aku bener nggak nggak? minum. Aku nggak tahu. Aku Aku nggak minum minum kopi. kopi. Nggak minum. Nggak bisa. Kalau iya kalau aku juga bukan Aku minum kopi sih.
waktu hamil minum juga. Udah hamil menyusui minum kopi Satu nggak stop. cangkir bukan sih dok ininya? Satu Kayak cangkir ya? batas. Iya. Atau satu Kafeinnya shot deh sih kayaknya. sebenarnya kan misalnya kalau bisa kita minum susunya minum kopinya pakai susu kan itu 1 shot lah kurang lebih. Ya sebenarnya boleh sih boleh, tapi ya itu tadi kayak kata Tasya udah searching banget nih kayaknya. Iya, jadi ada takarannya. Jadi yang disarankan itu adalah under 200 mg per hari. Tapi jangan lupa namanya kafein gak cuma dari kopi loh. Oh iya, Ada coklat, teh juga, betul, teh. ada coklat juga gitu. Jadi sebenarnya ada penelitian yang kalau ibu-ibu hamil ini meminum kopi sekitar 200 mg atau lebih, kecenderungan Itu bayinya. kafeinnya kan? Iya, maksudnya kafeinnya 200 mg atau lebih, itu kecenderungan bayinya akan lebih kecil nih dibanding ibu-ibu yang tidak meminum kopi. Tapi Jangan-jangan si Ryanza gitu kemarin. Iya karena kebanyakan minum kopi kali kak. tapi it's okay, diperbolehkan selama nggak berlebihan. Tapi sekali enggak sih lagi. aku sehari tetap gitu. Tetap sehari 1 gelas. kok. Nggak, lagi kalau kopi susu kan berarti nggak full kopi, Iya, nggak full murni, kopi. kopi hitam banget gitu Iya, kan. iya, setuju. Kayak gitu sih. Balik lagi ya, nggak semuanya juga ya. Jadi ya itu mungkin sebenarnya bisa dikonsultasi sama dokternya masing-masing gitu. Betul. Terus dilihat juga maksudnya kalau bayinya misalnya nih yang lagi menyusui nggak apa-apa lah sesekali minum kopi gitu kan. Terus ya kalau bayinya nggak kenapa-napa ya it's okay gitu kayak Iya. nggak perlu terlalu. Dia agak bangun dikit sih. Mungkin timing. Tapi aku juga dikasih tahu sih sebenarnya kan kayak misalnya kita konsumsi apa itu kan yang akhirnya misalnya kayak kafein, alkohol gitu, let's say itu tuh sebenarnya yang masuk cuman berapa persennya aja gitu ke ASI gitu. Iya betul. Iya nggak sih, Tergantung Dok? masing-masing zatnya Tergantung masing-masing. sih. Tapi balik lagi mungkin orang beda, mungkin di sana nyerapnya 2%, di sini nyerapnya 10%, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Oke lanjut, mitos atau fakta, kecerdasan dari ibu lebih banyak diturunkan kepada anak dibandingkan yang diturunkan ayah. Boleh dong iya aja deh kalau gue. Iya kayaknya aku ini juga kayaknya mau iya. mau jawab. Iya Karena karena kita nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Kayaknya sih fakta, kayaknya sih fakta. Kayaknya ada penelitiannya nggak tahu deh. aku. Penasaran juga ya. Ya, jadi jawabannya adalah iya bisa dibilang fakta sih, tapi dengerin dulu nih penjelasannya. Jadi sekitar 40-60% kecerdasan secara genetik memang diturunin dari ibu karena kita punya kromosom tuh XX untuk kromosom seks kita ya, kromosom jenis kelamin kita. Sedangkan ayah gitu itu punyanya XY. Nah, kalau kita lihat hukum Mendel persilangan gitu, maka persentasenya kemungkinan anak-anak kita dapat gen kecerdasan ini yaitu mostly dari ibu. Tapi please jangan lupa bahwa kecerdasan itu nggak cuma dari genetik aja, tapi pola asuh, environment, dan Stimulasi. Betul banget stimulasi. Dan bukan berarti ayah itu nggak berperan loh di sini gitu. Jadi jangan kayak semua dibebanin ke ibunya. Ini tanggung jawab ibunya. Itu gitu. secara ini sainsnya aja gitu ya kan. Iya, tapi in the end how you guys nurture the children also matters. Gitu. Ya, iya kalau misalnya genetiknya udah bagus tapi nggak distimulasi dengan baik, Nutrisinya juga kurang. iya nutrisinya juga kurang yang ya susah juga gitu. Oke, mitos atau fakta bulu kucing dapat menyebabkan kemandulan? Ini aku jujur nggak tahu nih. kayaknya Tebak aja. yang Oke, aku tebak tahu- aja. Tebak aja. Ya udah, ya. ini aku Kayaknya ikutin. mitos deh. Kayaknya soalnya bukan dari bulunya banget sih. Iya, sebenarnya tapi dari kotorannya. Dari kotorannya. Kalau dan- dia makannya iya. jorok. Dan itu kan ada virus ya, tokso itu Iya, kan ya. yes, Dan yes. itu belum tentu dari bulunya gitu. Tapi kan. biasanya nempel ke bulunya. Jadi Karena fakta. dia kotoran Bukan dia. jembatan. Makanya kalau kita punya kucing itu harus dicek tokso terus. Karena aku ada kucing. Jadi kalau nggak salah setahun 2 kali itu harus dicek tokso dan nggak cuma itu doang. Karena kita tuh kadang-kadang makan yang kok jadi bukan dokter ya, jadi gue. Makanan yang mentah. Makan yang mentah itu juga ada Iya, toksonya. tokso. Bener nggak dok? Benar. Jadi intinya bukan dari bulunya nih, tapi dari si kotoran itu tadi. Jadi emang kita harus jaga hygiene-nya karena kan kita nggak tahu misal kucingnya habis buang kotoran, terus kayak mungkin dia nginjek terus dia jalan ke sana kemari, nginjek makanan, megang apa yang habis itu kita megang terus kita bikin. Nah, itu kan juga bisa aja. So actually benar-benar yang penting jaga hygiene-nya. Dan itu tadi tokso nggak cuma didapetin, maksudnya bisa ditularkan lewat kucing yang terinfeksi tapi juga lewat makanan yang mentah gitu atau pernah terpapar sebelumnya. Jadi better cek tes kesehatan sebelum nikah. Sebelumnya kan ada torch juga tuh. Iya. Tapi itu yang kemarin aku dikasih tahu juga itu sebenarnya itu kalau kucingnya itu tidak terinfeksi tokso juga sebenarnya aman gitu. Maksudnya dia nggak kenapa-kenapa. Ada Jadi vaksinnya makanya yang paling penting adalah kalau kita punya kucing peliharaan itu ya setahun 2 kali itu dicek tokso, terus divaksin juga. Dan pasti mereka tuh biasanya tuh dapat toksonya itu dari kalau misalnya makannya sembarangan kayak makan tikus, makan kecoa itu yang bahaya. Maksudnya makanya nggak boleh terlalu dilepas gitu kayak kucing-kucing di jalanan itu tuh yang justru yang harus lebih di-treat gitu. Jadi
mungkin kalau misalnya kita punya anak kecil di rumah tuh lagi hamil, suka sama kucing-kucing di jalan itu, ada baiknya mereka kita kasih makan juga gitu. Jadi itulah dia kurang lebih. nggak makan Nggak sembarangan di makan sampah sembarangan, yang kotor tikus, gitu. sampah, makanin sampah itu yang bahaya. Mitos atau fakta ibu tidak bisa hamil selama masa menyusui? Aduh gue yang deg-degan nih kayaknya. Kayaknya Mitos, karena Pernah kejadian? untungnya enggak ya, tapi di beberapa teman ada tuh ya, Iya, bener-bener. masih nyusuin gitu kan, jadi kayaknya mitos deh. Apalagi kalau udah nggak full ASI kan, udah nggak ASI eksklusif gitu. Iya, kan. 6 bulan. Gimana tuh dok? Nah, basically ini ada istilah yang dinamakan metode amenore laktasi gitu ya. Jadi ketika seorang ibu tuh menyusui, maka hormon prolaktinnya kan tinggi nih. Nah, hormon prolaktin yang tinggi ini akan mensupres gonadotropin releasing hormone. Intinya dia akan mensupres ovulasi. Orang mens dan bisa hamil apabila terjadi ovulasi. Nah, kalau ini ovulasinya nggak ada, seharusnya dia tidak mengalami kehamilan. That's why menyusui sering dibilang KB alami gitu. Tapi ya balik lagi, maksudnya menyusuinya ini apakah ASINya masih banyak gitu atau udah di masa-masa fase-fase yang sudah mulai sedikit nih. Nah, itu kan berarti efek supresinya udah mulai berkurang bisa dibilang gitu. Dok, aku kemarin udah datang bulan lalu nih. Iya. Tapi sekarang Udah lagi subur telat lagi. berarti. Nah, Enggak, udah dicek, jangan panik. Jadi masukan. Tenang, semua tenang, aku masih menyusui ya. iya, jadi udah lewat 6 bulan ya. Lewat 6 bulan, terus 6 bulan lebih tuh aku udah datang bulan lagi sekali, sebulan lalu, sebulan lebih lah. Nah sekarang belum datang bulan lagi. Belum teratur. Belum teratur, Iya, berarti nggak apa-apa belum ya? teratur. Jadi It's suka okay. panik loh, aku kan tuh soalnya suka overthinking yang kayak gitu-gitu kan. Takut kebobolan lagi. Kebayang Takut kebobolan, takut kenapa gitu kan banyak yang jadi pikirannya. Nggak apa-apa ya Nggak dok? apa-apa sih, namanya lagi menyusui kan hormonnya juga masih belum stabil ya. Dan itu bisa kayak beda-beda, even pattern dari anak pertama, anak kedua bisa berbeda sih gitu. Kalau kemarin langsung nggak? Langsung datang bulan? Aku Langsung. tuh bahkan 1,5 tahun nggak datang bulan. Aku sampai searching gitu kan. Kenapa Kayak, nggak datang bulannya? Iya, ini apa karena setelah lahiran terus jadi ada kelainan atau apa gitu kan. Terus katanya emang kalau asli ASI eksklusif itu nggak apa-apa. Emang aku nyusuin sampai umur 2 tahun, bahkan sampai sekarang mungkin sesekali masih. Tapi kok abis datang bulan langsung lancar? Lancar sih Langsung untungnya. sebulan Tapi emang sekali? dari dulu memang siklus orang kan beda-beda ya. Kadang ada yang 28 hari tepat. Aku tuh memang lebih panjang siklusnya, jadi 30 hari. Aku 28 biasanya. 30 sekarang udah sampai 35 Aku 35 dulu hari. gitu, anakku MPASI, habis itu aku langsung datang bulan dan aku langsung KB. Jadi aku langsung pasang IUD. Oh, langsung pasang IUD. Parno ya. Iya. Begitu subur langsung pasang IUD. Tapi karena IUD itulah yang bikin Nggak, siklus iya. mensnya berantakan, terus kayak lebih panjang, lebih deres gitu-gitu deh. Mungkin kalau bestie ada yang pasang IUD mungkin Berasa ya? I feel you gitu kan. Relate ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Tapi dokter Clarin nggak usah jelasin dulu karena bakal ada artikel nih. Jadi pertanyaan terakhir adalah mitos atau fakta? Baby blues tidak nyata. Nih ada artikelnya nih. Mitos lah, baby blues masa tidak nyata sih. Mitos. Nih katanya cerita Tasya Kamila setelah alami baby blues setelah melahirkan. Gimana sih baby bluesnya dulu? Sebenarnya sih ya ada perubahan-perubahan ya. Maksudnya aku pun juga bukan yang datang ke psikiater habis itu didiagnose ini baby blues gitu. Tapi ada beberapa yang kayak ke arah sana gitu. Karena yang pertama aku sadar banget bahwa ketika lahiran pastinya kan banyak hormon yang berubah dan mempengaruhi mood kita banget gitu. Terus yang kedua emotionally lebih unstable, lebih kayak ngerasa kayak alone banget gitu. Apalagi di sebulan pertama tuh aku waktu itu ngurus AR sendiri. LDR nggak? LDR. Oh, wow. Terus belum ada encus. Jadi kayak ngerasa sendiri Overwhelming banget. kali ya? Overwhelmed, lebih ke capek aja sih. Terus yang kayak ya, lebih ke capek Capek. sih. Terus ya di sebulan pertama itu kalau ditanya kayak gimana sayang nggak sama anaknya? Kayaknya belum deh gitu. kayak Dulu yang gitu. Ini juga nggak baby blues? Nah kebetulan kalau aku tuh sebenarnya juga sebelum lahiran tuh aku sempat searching kan, karena kan aku kan pengen tahu gini kan, kayak ini aku baby blues atau kenapa gitu kan nantinya nih. Ternyata pas aku aku lahiran lagi pandemi tuh, terus suami aku kan guru dan dia itu diliburin sekolahnya. Jadi selama setahun pertama itu tuh dia membantu aku Hands-on banget ya? ngasuh anak aku. Jadi aku nggak ada encus juga, tapi aku ngerasa support dari suami. Probably that's why aku nggak dapat baby blues.
Seneng dong ya. Alhamdulillah Tapi benar banget. nggak katanya dok sebenarnya itu baby blues itu sebenarnya karena hormon juga katanya 40 hari pertama habis melahirkan itu hormonnya tuh ada hormon apa gitu. That's why kalau misalnya lebih dari 40 hari mungkin atau 2 bulan masih kayak stres gitu mungkin itu jatuhnya ke depresi gitu. Iya, so baby blues data mengatakan sekitar 4 dari 5 ibu yang melahirkan itu pernah mengalami baby blues. Jadi kayak jangan merasa kalau misal bestie nih ada yang kayak ngalamin baby blues, aduh gue kenapa ya, gue ada salah apa ya misal kayak gitu, it's okay gitu. Look, even orang yang nggak ngelahirin aja tuh bisa ngalamin depresi. Ya, kayak lagi gitu. PMS gitu ya. Iya, some kind kadang ngerasa sedih. Nah, tapi pada ibu baru melahirkan ini memang ada faktornya. Misal anak pertama ya kan, membiasakan kehidupan yang tadinya sendiri harus mengurus anak, terus jam tidur berantakan, menyusui, lelah, terus mungkin belum di-assist juga waktu itu ya kan. Nah, beserta hormon-hormon yang emang lagi fluktuatif banget nih. Nah, itu benar-benar apa ya, jadi satu dan you're gonna feel sad gitu, and it's okay. Nah, yang perlu diketahui adalah biasanya baby blues ini bertahan kurang lebih sampai 2 mingguan. Nah, kalau misal perasaan sedih yang bestie alamin setelah melahirkan itu nggak berakhir atau malah jadi makin parah, makin kayak ngerasa helpless, murung, kayak masa depan suram segala macem, even feel like you wanna hurt yourself, nah itu mesti cobalah konsultasi karena takutnya baby Cari blues pertolongan syndrome ya. betul bisa berkembang jadi postpartum depression gitu, yang itu mana maksudnya itu depression kan bahaya banget ya. Betul. Semua orang yang depression ada kemungkinan suicidal loh gitu untuk bunuh diri gitu. Jadi maksudnya jangan disepelekan dan memang support itu benar-benar berpengaruh banget nih, terutama secara emosional ya gitu. Tapi kan banyak faktor juga, kali aja misalnya ada masalah lain atau apa gitu Ya, kan. itu kan dari pikiran juga kan berarti Iya. kan kayak gitu. So it's misalnya real. kayak suami bertingkah gitu, itu kan stres juga lama-lama gitu kan. Ngeliat Atau kayak kita nyusuin suami kayak tidur nyenyak gitu ya. main game gitu atau apa gitu kan. Sebenarnya faktornya kan banyak dong. Ada juga yang benar-benar actual permasalahan, ada juga yang kita yang terbawa depresi, maksudnya karena perasaan aja gitu kan, tergantung beda-beda. Nah, buat basic-basic semua juga mungkin kalau yang ada ngalamin baby blues atau misalnya pengalaman kehamilan yang seru-seru juga, mungkin bisa juga di kolom komen nanti kalian komen-komen, mungkin sharing-sharing. Jadi kita ngerasa nggak sendirian gitu ya kadang-kadang gitu, kalau bacain komen mungkin ada juga yang merasa hal yang sama. Jadi ngerasa oh ini oke kok, ini hanya fase aja, nanti juga cerah sendiri hidupnya gitu kan. Nah, sekarang nih untuk memperlengkap obrolan kita ada bestie yang lagi mau curhat nih ya. Bestie curhat nih, kita lihat. Hai Besti, kenalin nama aku Olive. Saat ini aku jadi karyawan swasta di Jakarta. Nah Besti, aku pengen curhat nih. Aku tuh ada masalah sama mens aku gitu. Jadi bisa 2 bulan sampai 4 bulan tuh nggak mens. Tapi sekalinya mens itu sakit banget. Sampai bisa hari pertama itu aku nggak masuk kantor saking sakitnya. Nah itu ada masalah sama pola hidup aku nggak ya Besti? Apa kayak aku kurang olahraga, terus ada nggak sih olahraga yang bisa mendukung biar bisa memperlancar mens aku, sama mungkin apakah ada diet atau asupan yang aku perlu makan gitu Besti. Mohon bantuannya Besti, makasih. Nah, gimana tuh dok? Ini kalau kalian berdua tapi emang yang modelnya high teratur atau sebelumnya? Cukup teratur. Aku ada rasa sakit juga sih, tapi nggak yang parah yang sampai harus bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, beraktivitas gitu. Tapi emang sakitnya lumayan ganggu, yang kadang aku harus minum paracetamol gitu kan kalau mau beraktivitas. Cuman alhamdulillah sih nggak ada permasalahan apa-apa ya, mungkin karena emang kram perutnya agak lebih sakit aja dari biasanya. Kalau aku siklusnya lebih panjang aja sih, jadi kadang bisa karena 30 sampai 35 hari bahkan pernah, aku udah cek juga katanya memang siklusnya panjang gitu. Emang Jadi- siklusnya Ya, panjang. jadi sometimes kalau lagi dalam 1 tahun tuh ada yang memang 2 bulan nggak dapet gitu. Ya, hitungannya Iya, ya, karena hitungannya kan 35. mundur terus kan. Mundur gitu. terus. Heeh. Tapi kan berarti katanya bagusnya juga, berarti kan telurnya makin lama makin banyak, jadi menopause juga lebih mundur, ya nggak? Nah, itu coba. Iya bener nggak sih dok? Kalau lebih cepet kan jadinya. Lebih lama kali ya, Iya. maksudnya Oh, gitu lebih jarang ternyata. Waduh, gitu iya. Karena kan apalagi kita mens emang karena ada satu ovum yang nggak terbuahi Iya, ya iya, gitu ya. Betul. Wow. Nah tadi ngejawab si Besti yang curhat ini, jadi ada beberapa hal. Pertama,
apa tadi dia bilang nyeri saat menstruasi. Iya, Nah, karena nyeri- dia 2-4 bulan bisa nggak mens, terus nanti pas menstruasi sakit banget gitu. Nah, Besti harus tahu nih kalau nyeri atau kram perut saat menstruasi di hari-hari pertama itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Karena ketika mens, uterus atau rahim kita itu berusaha untuk ngeluarin si darah ini. Nah, dia berkontraksi dan ini memicu prostaglandin ya kita bilang, yang itu bikin kita ngerasa sakit gitu. Jadi actually selama masih dalam batas wajar, dalam arti masih bisa beraktivitas, masih bisa kerja, it's okay. Tapi kalau udah bikin kita yang bener-bener aduh rengan-rengan banget, gak bisa banget nih harus bed rest gitu. Nah coba dilihat lagi bulan depan seperti itu atau enggak, makin parah atau enggak. Karena curiganya dysmenorrhea yang seperti ini, itu istilahnya dysmenorrhea ya, bisa mengarah ke endometriosis gitu. Tapi nggak selalu pasti ke sana ya. That's why harus diperiksa lagi sama dokter obgynnya, di USG dulu dilihat apakah ada kista coklat atau enggak di situ. Nah terus tentang mens tidak teratur. Nah, mens nggak teratur, bener banget nih kalau siklus mens setiap orang tuh beda-beda. Ada yang emang cepat 21 hari. Ada yang 21? Ada 21 Kan sampai 21 sampai 35 35 benar-benar. Ada juga yang emang 35, 33. Aku sendiri juga kayak Kak Diva. Jadi siklus aku lama. Kalau aku lagi stres makin lama lagi gitu. Kayak ada orang yang stres mensnya makin cepat, datang sebulan bisa 2 kali. Ada juga yang lebih lama kayak gitu. Faktornya tuh banyak sebenarnya Dok. Banyak banget. Nah, kadang kita udah mikirnya Menyusui juga jadi kemana-mana. faktor tetap. Lagi happening banget nih. Nah, itu ngaruh juga dong berarti ya? Apa, Kalau masih menyusui? menyusui itu jadi Kan nggak berantakan. mens malahan kan? Iya pasti dong, kan jadi nggak teratur gitu. Nah mens yang nggak teratur ini kita lihat dulu nggak teraturnya dia disertai gejala lain atau enggak, ada perdarahan di luar siklus mens atau enggak, ada spotting atau enggak. Nah itu masing-masing emang harus balik lagi nih dicek Ya oleh kalau ada dokter apa-apa masing-masing. intinya tuh sebenarnya ngecek ke dokter ya nggak sih Dok? Dan kita harus dengerin badan kita sendiri nih, harus aware sama badan kita. Is it normal or is there anything yang kayaknya harus diperiksain deh. Bener-bener jangan self diagnose. Nah, seru banget ya kalau ngomongin masalah kehamilan, terus women's health. Tapi bener banget ya kalau misalnya kita punya kira-kira keluhan yang apalagi yang udah mengganggu, ya ada baiknya ya itu ya Dok ya. Iya, benar. Jangan self diagnose. Itu aku juga mengingatkan diri sendiri ya. Karena aku sering banget nih Bikin namanya googling. overthinking. Bikin overthinking. Jadi Siapa yang panik suka gitu? sendiri kan. Aku Semua pasti lumayan pernah sih. ya. Tapi sekarang kan udah semakin banyak akses ya untuk bisa tanya langsung ke dokter gitu Iya, kan. online juga bisa, nggak harus pergi. Ya semoga orang-orang juga bisa punya akses yang sama ya untuk bisa tanya Iya. langsung ke expertnya, sehingga ya itu nggak jadi overthinking ataupun malah kita cuekin yang sebenarnya harus diperiksakan segera, ya kan? Benar. Nah seru banget kita ngobrol-ngobrol nih sama cewek-cewek. Mungkin nanti kalau misalnya kalian semua pengen tahu konten-konten kesehatan bisa langsung follow ke Dr. Clarin. Kalau yang pengen tahu workout apa yang lagi hits bisa Petit langsung Diva Petit Fitness. Diva Fitness. Kamu tuh sebenarnya apa sih? Aku tuh personal trainer, postnatal trainer, terus juga strength and conditioning Berarti kita coach. bisa Iya olahraga. dong. Kalau mau tahu soal kipas-kipasan, follownya Pas ya. follownya Asya Kamil. Aduh penting banget nih semuanya nih, kita pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, kita pokoknya insya Allah harus sehat terus. Selain kesehatan, nutrisi juga penting banget ya kan. Apalagi sekarang lagi pandemi. Pokoknya terima kasih semua yang udah nonton, mungkin bisa sharing-sharing juga di kolom komen. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih loh dokter, Diva, Tasya, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat banyak besti-besti di sini. Sampai jumpa besti. Bye, Besti. Penasaran tentunya aku pasti nggak sendirian hari ini, aku ditemenin besti-besti aku, ada Rachel. Ada ini Besti Beauty ya, Tasya Farasya. Halo teman-teman. Nah, lo tuh kan sekarang kalau nge-review skincare itu katanya udah full sampai berapa tahun ke depan? Sampai 2 tahun. Terus aku pengen jadi orang kaya aja sih. Simple sama anak gue kayak Najwa Shihab nih. Kayaknya seru banget deh kalau ada salah satu anak aku yang bisa jadi penyanyi gitu. Aku gue nggak pernah cakep ya kalau didandanin. Terakhir tuh yang paling ekstrim tuh 24 juta. Makeup doang. Makeup Kayaknya doang. lo harusnya lo nggak ambil kedokteran gigi ya. Lo harusnya ambil kedokteran apa sih kulit gitu. Iya gitu. Lo orangnya setia.